Yang ketiga muatan. Dan yang keempat objek. Maksudnya sasaran tembak balaghah. Kalau sasaran tembak balaghah adalah Al-Quran, tadi pertanyaan Pak Fakhrudin sampai berapa kali pertemuan, mudah-mudahan tidak berakhir gitu. Ya atau tidak? Berakhirnya pertemuan sejatinya sesuai dengan Al-Quran sebagai objek kajian balaghah, ya selesainya Al-Quran. Tinggal kita lihat duluan mana selesainya antara mengkaji Al-Quran dengan umur gitu. Pak Jamal kayaknya masih lama. Kalau Pak Edi ini udah deket kayaknya. Amin. Oke, kita lihat berikutnya. Next, itu slide berikutnya Pak Jamal. Itu pengertian kita masuk ya. Pengertian balaghah. Nah ini agak ketutup nih. Secara garis besar pengertian harus kita kuasai tentang balaghah ini. Yang pertama secara bahasa, balaghah artinya sampai. Ada anak kita sudah mencapai usia 12 atau 13 tahun yang laki-laki atau 9 tahun yang perempuan ditandai menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan bermimpi. Bahasa kita sudah menyebutnya, bahasa fikih yaitu sudah baligh. Apa artinya udah sampai? Tuh, kalau dihubungkan dengan balaghah sebagai ilmu yang arti bahasanya adalah sampai, maka udah mulai terkesan dalam pikiran. Dan harus, apa itu? Bahasa adalah media. Media transformasi informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara itu sampai ke dalam pikirannya, bahkan ke dalam hatinya. Maka itu disebut balaghah dalam artian bahasa. Dari sekian pembicaraan yang dipastikan sampai, artinya dipaham, nggak ada duanya. Kecuali Al-Quran, karena yang ngomong kan Allah. Nggak mungkin nggak dipaham. Nggak mungkin nggak sampai. Demikian juga Nabi. Nah muncul pertanyaan, loh kok kita ini nggak paham-paham Al-Quran? Padahal yang ngomong Allah. Pasti Allah bisa memberi paham. Antara Allah sebagai pembicara, mutakalim, yang dipastikan omongannya dipaham, dan kita sebagai lawan bicara, kemudian problemanya kok nggak paham? Di situ luar biasanya Allah. Apa itu? Eh, Dipastikan secara naluri ya, menjadi terdorong untuk mempelajari. Oh, bukan Allahnya yang salah ngomong, kitanya yang belum memiliki kapasitas untuk memahami pembicaraannya, gitu kurang lebih. Beda halnya dengan bangsa Arab pada saat itu. Yang menguasai bahasa 100% bahkan ditengarai sebagai puncak ketinggian kebahasaan bangsa Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Tak ada kata, tak ada huruf, tak ada kalimat, paragraf dalam Al-Quran, ayat yang disampaikan oleh Nabi, kecuali mereka paham. Al-Quran kalau diperas, itu maknanya apa? Ada pada la ilaha illallah. La ilaha illallah mereka paham sekali. Karena paham, maka dia tolak. Tuh, dia menolak karena paham. Kita menerima karena tidak paham, gitu kurang lebih. Jadi mendingan mana? Paham betul itu la ilaha illallah dia, maka dia tolak. Kurang lebih pengertian bahasa balaghah itu sampai. Pada mulanya balaghah itu belum jadi ilmu.
tapi dia sebuah keterampilan berbahasa. Bahasanya indah, baik dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk puisi. Seiring turunnya ayat Al-Quran, mereka di samping kagum, lalu Al-Quran menjadi pusat pembicaraan antar keyakinan yang Yahudi Nasrani dan kemudian yang Muslim menerima Al-Quran dan yang menolak. Itu yang mendorong para ulama untuk menggali keilmuan yang ada di dalam Al-Quran. Lahirlah balaghah. Tuh. Nah, kita masuk balaghah secara terminologis jadinya apa? Ilmu yang mempelajari aspek-aspek kalam. Kalam insya Allah paham, nanti lebih detail akan kita bahas. Sehingga dapat dipaham. Kayak model kita kemarin baca bismillah. Kan aspek-aspeknya kita paham. Aspek sorof, aspek nahu, aspek balaghah. Itu maksudnya aspek-aspeknya. Belum lagi lebih tinggi lagi Nasmi, aspek mutakalim. Siapa yang ngomong? Aspek kalam yang sudah dicontohkan pada bismillah. Aspek mukhotob yang dulu pernah kita pelajari, mukhotob ada yang kholia zihni, ada yang mutarodid, ada yang munkir, itu kurang lebih. Sehingga ini definisi dari saya ini. Melihat banyak definisi dalam buku-buku balaghah. Maka muncul, oh kalau begitu balaghah adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek kalam. Sehingga kalam itu dapat dipaham. Oleh siapa? Oleh si pembaca, kalau kalam dalam bentuk tulisan. Oleh pendengar, kalau kalam itu dalam bentuk lisan. Ketika kalam itu dalam bentuk tulisan dipaham, kalam itu namanya baligh. Ketika kalam itu dipaham dalam bentuk lisan, maka si mutakalim itu baligh dia. Penceramah. Ceramah kayak ustadz-ustadz yang banyak sekarang itu. Enak, bukan cuma dipaham, enak didengarnya, menguasai ilmunya. Itu baligh dia. Terlepas dari pro dan kontra yang ada. Demikian pengertian balaghah. Selanjutnya, ya, ayat Al-Quran dan kata balaghah. Artinya bahwa balaghah secara harfiah itu artinya sampai, maka arti kata balaghah sampai itu disebut di dalam Al-Quran. Banyak, ada puluhan kata. Ini sebagai contoh. Yang pertama mewakili fi'il madi. Kedua mewakili fi'il mudhari. Yang ketiga mewakili fi'il amr. Tuh, artinya sampai. Jadi kita yakin balaghah itu artinya. Yang pertama surat An-Nur ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma. Apabila sampai, tuh sampai artinya balaghah. Siapa? Si anak kecil. Sampai apa? Sampai mimpi. Tuh, kebayang arti balaghah sampai. Kenapa falyastazinu kama sta'zana alladziina min qablihim? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Udah balaghah saja, kita enggak membahas ayat. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 34. Kayaknya kurang geser Pak Jamal ya, itu agak ketutup. Bagi saya sih enggak apa-apa. Yang kedua, surat Al-Isra saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian deketin. Deketin kan itu kandungan balaghahnya tinggi. Masa deketin
dalam artian harfiah. Jangan kalian dekatin harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usianya yang pantas bahwa hartanya itu diserahkan. Kita ketemu kata yablugh, fi'il mudhari, balagha yablughu. Karena ada hatta jadi yablugha. Kandungan maknanya juga sampai. Sampai anak kecil itu si yatim mencapai usia dewasa, itu asyuddah. Kalau udah dewasa, nah serahkan. Lalu yang ketiga, dalam bentuk fi'il amr. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, tuh sampein. Sampaikanlah ma unzila ilaika. Al-Quran yang diturunkan kepada engkau mirrabbika, dari Tuhan engkau. Fa illam taf'al fama ballagta. Nah, ini juga disebut kata balagha fi'il madhi. Kalau itu enggak dilakukan, berarti engkau bukan mubalik, engkau belum menyampaikan. Gitu. Ya, berikutnya Pak Jamal. Kita masuk ruang lingkup. Ruang lingkup sudah berulang, tapi enggak apa-apa. Ya. Kalau disebut ilmu balaghah, nih ruang lingkupnya cuma 3. Pertama namanya ilmu bayan, itu udah sebagai ilmu. Kedua ilmu ma'ani. Ketiga ilmu badi'. Kemarin juga sudah saya singgung bahwa ini ilmu kalau diperes jadi satu. Namanya ilmu ma'ani. Ma'ani dari kata makna. Sebuah kata kalau tidak diketahui maknanya, itu belum memberikan informasi apa-apa. Jadi beda sama terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Belum dapat apa-apa kita. Karena itu bukan makna. Itu adalah terjemahan. Baru kemudian menelusuri, memperoleh makna, diurai kemarin. Dari aspek sorof, nahu, baru kemudian makna. Ya, ini dia ruang lingkupnya. Di sini tidak ada bab sholat, bab zakat, bab puasa. Itu yang membedakan. Sebagai ruang lingkup, batasan ruang lingkup. Oke. Berikutnya. Muatan. Muatan dari setiap ruang lingkup. Ini dia. Muatan balaghah. Pertama bayan. Muatannya apa sih? Tasbih, majaz, kinayah. Nanti diberi contoh insya Allah. Yang kedua, ma'ani. Muatannya kalam, qasar, wasal, fasal, ijaz, itnab, musawah. Yang ketiga, badi. Muatannya cuma 2. Muhassinat lafziyah sama muhassinat maknawiyah. Nah, kalau grup ini terus nanti kemudian insya Allah sampai kepada badi. Ya. Tapi nanti juga diberi contoh dikit-dikit. Oke, berikutnya. Muatan balaghah. Baru nih contoh dari setiap muatan. Ilustrasi dan contoh bayan. Bayan itu kan muatannya tasbih, majaz, kinayah. Mana sih contoh tasbih? Tasbih secara harfiah artinya menyerupakan. Menyerupakan bagian dari cara menyampaikan makna. Anta syamsun. Antanya maksudnya Nabi Muhammad. Engkau bagaikan matahari. Saking tak mampu bahasa mengungkapkan bagaimana penting, bagaimana manfaat serta faedah kehadiran Nabi, itu nggak bisa diungkap dengan kata-kata yang mencakup semua yang dimiliki oleh Nabi. Bagaimana menyampaikan makna itu?
Itu muncul gaya bahasa namanya tasbih. Nabi Muhammad kayak apa? Kayak matahari. Siapa di antara kita ini yang hidup, yang nggak butuh matahari? Tuh kayak gitu Nabi Muhammad. Kan itu menyampaikan makna. Maka bahasa teknisnya dalam ilmu bayan ini disebut tasbih. Bahkan ini dijumpai dalam sebuah syair yang tujuannya memuji Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu kandungannya lagi-lagi adalah makna, memberi informasi kayak begitu kehadiran sosok Nabi di alam semesta ini. Kita paham itu, kita menjadi luar biasa bersyukur atas iman yang Allah berikan sehingga merasakan nikmatnya kehadiran Nabi. Coba bayangkan mereka yang nggak suka dengan kehadiran Nabi. Bukan cuma nggak suka, tetapi dinista, dicemooh. Bukan cuma dulu di zaman beliau berdakwah. Sekarang itu luar biasa. Terasa sakit kita apa enggak? Itu kan berkat bahwa Nabi seperti matahari gitu kurang. Lalu struktur kalimat bayan namanya majaz yang kedua tuh kita bilang asyamsu fil fasli. Ada matahari di kelas Zoom. Kita bilang buat Pak Jamal ini benar-benar kayak matahari ini. Lah kalau nggak ada dia nggak bersinar. Iya. Ya atau tidak? Ya, mau dibenam Ada gerhana. Itu kan kesan bahasa. Masuk menjadi darah dan daging bagi lawan bicara. Sejatinya membaca, memahami ayat, itu kayak begitu. Umpamanya di kalangan sufi dicatat dalam buku-buku itu literatur, mereka baca ayat-ayat azab nangis. Karena terbayang kayak model kita baca antas syamsun asam kan terbayang. Nangis. Bahkan ada yang terseduh-seduh, ada yang pingsan, ada yang meninggal karena persis merasakan apa seperti makna yang dia pahami di dalam kayak begitu. Kenapa kayak begitu? Karena kita diberi potensi untuk memahami kalam Allah harus seperti itu. Itu yang membuat kemudian seseorang menjadi tambah dekat kepadanya. Bagi kita, tataran kita, itu sampai pada meyakini Al-Quran ini memang bukan bikinan Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad cerita tentang Firaun, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Adam, tentang surga, tentang neraka. Itu coba gak mungkin. Kalam siapa kalau bukan kalam Allah? Paling tidak kayak begitu. Tambah yakin kepada Al-Quran, tambah yakin kepada isinya. Tambah yakin kepada isinya, tambah yakin kepada Allah. Al-Quran adalah segala-galanya, bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Nih lihat, yang ketiga, contoh kinayah, bagian dari ilmu bayan. Fi ra'sihi syamsun. Di kepalanya ada matahari. Tuh kan, gimana apa maksudnya? Struktur kalimat kayak begini, baik tasbih, majaz, atau kinayah, banyak di Al-Quran. Itulah yang kita maksud bahwa orientasi balaghah kita ke Al-Quran, maka diberi judul topik balaghah Qur'ani. Itu maksudnya, berorientasi kepada Al-Quran. Kalau kita sebut berorientasi kepada Al-Quran, berarti kepada yang lain juga. Tapi kalau disebut berorientasi kepada yang lain, belum tentu kepada Al-Quran. Nah, berikutnya ada contoh-contoh dari ayat Al-Quran. Ini dia. Ini ya, contoh dalam Al-Quran, tasbih. Ada contoh majaz, ada contoh kinayah mewakili.
Yang contoh tasbih, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa ar-rafas, berhubungan intim kepada istri. Gitu kan? Saya cerita sedikit. Awal diturunkan ayat puasa, ada yang habis maghrib bukanya. Ada yang habis isya. Karena belum ada juklak. Lebih dari itu, ada yang menganggap nggak boleh malam Ramadan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mereka nggak pada tahan. Akhirnya datang kepada Nabi nanya, bagaimana ini? Turun ayat. Uhilla lakum, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Baru kemudian, kenapa boleh? Tuh, ayat berikutnya menjawab. Hunna libasul lakum. Sebab, tuh ada kata sebab di situ. Mereka, para istri adalah pakaian. Bukan pakaian dalam artian harfiah. Ada baju koko. Bukan. Tetapi fungsinya. Itu kan ada tasbih. Mereka bagaikan pakaian. Tuh nanti dibahas. Sejauh mana. Wa antum libasul lahuna. Dan suami bagaikan pakaian bagi istri. Itu ada struktur kalimat tasbih. Nah itu contoh. Nanti banyak sekali dalam Al-Quran. Ini yang majaz. Kita sering baca dalam sholat. Ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kan ketika baca dalam sholat, menghayati makna jalan yang lurus, bukan jalan dalam artian fisik. Maksudnya agama. Maksudnya ajaran. Tapi kenapa kok yang disebut jalan? Karena ajaran-ajaran dari A sampai Z, sholat, zakat, puasa itu adalah jalan. Jalanan, kerennya gitu. Jalanan menuju Allah. Kita sholat Allahu Akbar. Itu sama kita lagi jalan kaki. Meniti rel kereta. Sampai ke karet. Gitu kurang lebih. Ini nggak tanggung-tanggung sampai ke Allah. Nah, ini disebut majaz. Nanti pada saatnya kalau kita terus, nah ini kita kupas. Sehingga kita paham semua. Contoh kinayah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulukika. Jangan kalian jadikan tangan kalian terbelenggu di leher. Oh, nggak dipaham kalau nggak belajar balaghah. Maksudnya jangan pelit. Pelit. Budaya kita juga punya kinayah. Kalau pelit kinayahnya apa itu? Gasiran apa-apalah. Untut gasir. Untut gasir. Banyak kinayahnya. Ya. Wala tabsutha kullal basti, jangan dihamparkan sehampar-hamparnya. Artinya boros. Jangan boros. Patak udah, sebab kalau begitu malu memasuro, maka engkau akan menjadi orang yang merugi, menyesal tuh gitu. Nah, itu sepintas contoh-contoh sebagai tanggung jawab bahwa muatan ilmu bayan ada majaz. Mana dia contoh Al-Qur'annya? Itu dia. Mana dia contoh majaznya? Mana dia contoh kinayahnya? Itu kurang lebih. Iya. Berikutnya. Contoh badi ini. Ma'aninya dibelakangkan. Badi. Badi pada mulanya sama dengan kata bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Ilmu ini dinamai ilmu badi karena memang sebelum diciptakan oleh seorang tokoh namanya Ibnul Mu'taz, tokoh balaghah,
Sebelumnya belum ada ilmu ini, gitu kurang lebih. Akhirnya diberi nama, namanya Badi. Arti harfiah Badi artinya indah. Allah sendiri menyebut dirinya sebagai Badi'. Maka ayatnya berbunyi Badi'us samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia bukan cuma sekedar menciptakan, tapi diciptakan dengan indah. Bukan sekedar indah, tapi memang sebelumnya belum ada contohnya. Tuh namanya Badi, itulah dia bid'ah. Allah paling bid'ah. Itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Bid'ah-bid'ah yang beredar di tengah masyarakat tanpa tahu maknanya. Itu ilmu Badi, bid'ah sama. Nah, secara keilmuan, Badi artinya indah. Apanya indah? Tuh, pertama aspek lafaz. Maka diantaranya indahnya lafaz itu bersajak. Al-Quran bersajak apa enggak? Qul a'udhu birabbin nas. Tuh, malikin nas. Ilahin nas. Tusnos. Mereka kalau buat syair, buat prosa, itu kayak begitu. Al-Quran hadir lebih hebat. Bukan cuma aspek makna, lafaznya saja. Tapi maknanya juga. Gitu kurang lebih. Yang kedua, aspek muhassinat. Maknawiyah. Indah dari aspek makna. Maka disebut muhassinat maknawiyah. Kita kembali ke muhassinat lafziyah. Contohnya nih. Ini Pak Yahya udah hadir apa belum? Sudah Pak Yai, sudah Pak Yai, sudah. Oh, benar-benar sudah. Sampai tuhu, tuh contohnya muhassinat lafziyah. Sampai tuhu Yahya li Yahya. Punya anak lahir cucu. Dinamain Yahya. Nah sekarang lagi ikut Zoom orangnya. Kata si bapak, aku namai dia Yahya. Li Yahya agar hidup. Tuh ada dua kata sama dan sebangun. Membuat lafaz ini indah. Maka disebut muhassinat lafziyah. Yang satu Yahya nama orang. Yahya yang kedua artinya hidup. Tuh, indah apa enggak? Indah. Jadi ada banyak dua kata sama dan sebangun. Kemudian maknanya beda. Kan dalam Al-Quran banyak sekali. Pamannya kata yadun. Yadun ketika dikaitkan dengan Allah bukan yadun. Ketika dikaitkan dengan engkau. Yaduka sama yadullah. Tuh yadunnya sama. Maknanya berbeda. Itu bagian dari keindahan. Kategorinya masuk kategori ilmu badi. Contoh yang kedua. Samai tuhu yazid. Liyazid ilmu. Aku namai dia Yazid agar bertambah ilmunya. Nah, gimana? Terasa tuh ada dua kata yang sama dan sebangun dari segi lafaz. Nanti secara khusus dibahas. Ini ya sekedar contoh saja. Kita masuk muhassinat maknawiyah. Jadi indah dari aspek makna. Ini salah satu contoh saja. Contoh ini contoh tauriyah namanya. Saya baca. La uhibbu ru'asa Indonesia. Saya nggak suka semua presiden Indonesia. Gimana setuju? Ada yang suka angkat tangan. Illa Habibi. Tuh kata Habibi. Karena sebelumnya menyebut presiden, maka kesan pertama Habibi maksudnya Presiden Habibi. Iya atau tidak? Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Bagaimana itu kan Abdurrahman bin Wahid bin Hashim Asy'ari gitu. Iya, cuma setahun. Tuh, kata Habibi itu nilai badinya. Kesan pertama, oh ini presiden. Padahal yang dimaksud oleh orang yang berkata, itu bukan itu.
Tetapi maksudnya adalah kekasihku. Tuh, kan harus dipaham. Oleh karena itu dalam konteks ini balaghah memang kalau dilihat di Hanswehr umpamanya terjemahan Inggrisnya itu retorika. Balaghah retorika. Gitu. Saya tidak suka kepada presiden Indonesia kecuali Habibie. Kata si A, wow Presiden Habibie maksudnya. Tapi kata yang ngomong bukan. Habibie kekasihku. Oke, digandeng antara Habibie presiden sama kekasihku. Mana yang paling lebih dicintai, disukai? Kekasih. Kan gitu. Ya atau tidak? Habibie Bisa kayak aja. apapun mendunia emang bisa diajak pulang. Tuh. Ah, ini gambaran sepintas. Oke, berikutnya. Nah, baru nih kita masuk ilmu ma'ani. Ini dia. Sasaran tembak yang pertama akan kita sama lalui. Ilmu ma'ani itu pokok bahasanya pertama kalam. Kedua qasar. Ketiga wasal fasal. Keempat ijaz itnab musawah. Nah kemudian saya melihatnya ini juga masih bisa diperes menjadi satu, yaitu kalam. Ya. Kenapa? Karena qasar juga kalam. Wasal fasal juga kalam. Ijaz itnab musawah juga kalam. Oleh karena semuanya merupakan bagian dari kajian tentang kalam. Nah menariknya kalau diorientasikan kepada Al-Quran, Al-Quran kalam apa bukan? Gitu kurang lebih. Tuh isinya itu kalam. Di sana ada qasar, ada wasol, ada fasol, ada ijaz, ada itab, atau musawah. Nanti ada khobar, ada insya. Tuh. Akhirnya qasar, wasol, fasol, dan lain-lain diringkas lagi dalam Al-Quran. Menjadi cuma isinya khobar sama insya. Khobar informatif. Insya non informatif. Tuh. Ya, udah mulai menjurus. Berikutnya. Nih. Kita udah masuk nih. Batasan dan identifikasi kalam. Batasan kalam apa? Bagaimana mengidentifikasinya? Kita masuk kalam. Nanti berikutnya setelah ini dipaham, baru ke Al-Quran. Judulnya nanti ada perspektif Al-Quran. Dalam atau menurut ilmu kalam. Oke, kita masuk. Kita mau bicara tentang kalam, harus tahu batasannya, gitu kurang lebih. Kita udah tahu sebenarnya. Kalam dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Susunan beberapa kata mengandung arti. Ada susunan beberapa kata, belum mengandung arti, belum paham. Itu namanya belum kalam. Nah, secara teknis ilmu balaghah diformulasikan batasan kalam. Apa itu? Musnad. Ditambah musnad ilaih. Ada musnad ilaih. Itu ilaihnya kayaknya diganti itu. Ilaih yang satu. Nanti Pak Jamal dibetulin ini. Saya salah tulis. Betulin nama apa? Ifadah. Oh, ifadah. Ifadah itu artinya berfaedah. Oh. Artinya berfaedah bisa dipaham. Ya ini saya yang salah tulis ini. Ya. Nah kalau menurut gramatika, menurut sintaksis, menurut nahu, kalam itu yang sudah kita lebih akrab. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau fi'liyah diawali fi'il. Bahasa Indonesianya ini kalimat verba. Kerja, kata kerja. Ismiyah diawali isim, kata benda. Bahasa Indonesianya kalimat nomina. Nah itu. Itu batasan kalam. Pamannya di surat Al-Fatihah kurang lebih gitu.
Mana batasan kalam ya? Fi'liyah mana? Ismiyah mana? Insya Allah nanti berikutnya ada semacam contoh-contoh konkret. Oke, kita teruskan. Nah, peta musnad dan musnad ilaih. Istilah ilmu ma'ani itu musnad, musnad ilaih. Musnad, musnad ilaih kurang begitu akrab. Kita lebih akrab fi'liyah, ismiyah. Nggak apa-apa. Nanti akan dijelaskan. Ini dia peta musnad dan musnad ilaih. Akarnya adalah tetap pada pikiran kita kalam itu apa. Kalam cuma dua. Fi'liyah sama ismiyah. Fi'liyah diawali fi'il. Kul. Kul itu fi'liyah. Karena fi'il. A'udzu. Fi'il juga fi'liyah. Tapi kul fi'liyah. Huwallahu ahad. Itu ismiyah. Kalau sudah bisa mengidentifikasi bahwa kalimat itu fi'liyah, maka dipastikan isinya fi'il sama fa'il. Fi'liyah bukan cuma isinya fi'il sama fa'il, tetapi memberi informasi ini batasan. Kalau sudah ketemu fi'il sama fa'il, selesai itu kalam. Selesai. Paham itu? Yang lainnya ada maf'ul bih, ada mutlak, ada jar majrur segala macam, itu mah kategorinya keterangan. Oleh karena itu ketika mempraktekkan identifikasi nanti dalam sebuah ayat kah, tinggal nyari fi'il, fa'il. Nah itu udah. Kalau fi'liyah, kalau ismiyah, mubtada sama khobar. Ada mubtada. Kalau belum ketemu khobarnya, jangan berhenti dulu. Tapi kalau udah ketemu khobar, baru berhenti. Ya. Itu adalah jaminan. Jaminan apa? Itu kalam memiliki makna, maknanya dipaham atau tidak, amat ditentukan oleh batasan kalam yang dia tetapkan. Kalau salah, pahamnya salah. Kalau betul, insya Allah pahamnya betul. Oh gitu. Baru kemudian dihubungkan pendekatan nahu sama ilmu ma'ani. Fi'il itu disebut musnad. Kalau fa'il, ini ada atau naib fa'il, itu namanya musnad ilaih. Jadi jumlah fi'liyah terdiri dari musnad, musnad ilaih. Tapi kalau jumlah ismiyah, musnad ilaih dulu. Baru musnad. Nah barangkali terbantu dengan istilah atau pendekatan bahasa Indonesia. Musnad itu M, menerangkan. Musnad ilaih itu D, diterangkan. Kalau jumlah fi'liyah MD. Kalau jumlah ismiyah DM. Latihan dasar untuk mengasah identifikasi ismiyah fi'liyah, musnad, musnad ilaih itu sebenarnya pakai teks bahasa Indonesia lebih gampang. Bisa dilakukan. Ada artikel bahasa Indonesia di Republika kah? Umpamanya ada artikel keagamaan. Di situ kita bisa latihan identifikasi mana musnad ya, mana musnad ilaih ya. Jumlah ini fi'liyah apa ismiyah? Bisa sekali. Bisanya bukan sekedar sambil duduk, sambil tiduran juga bisa. Yang penting jangan merem. Kalau merem ya bisa apa? Bisa pules. Ya, nah, berikutnya nih. Nih. Berikutnya Pak. Perhatikan tuh. Konsep kalam, musnad, musnad ilaih, ifadah. Tuh di sini udah ifadah. Contohnya,
Qolal ustaz litalamis. Yang kalam batasannya kola sama ustaz. Litalamis mah itu keterangan. Kalau jumlah ismiyah, al ustaz qaim amamal fasli. Guru berdiri di depan kelas. Yang kalam itu al ustaz sama qaim. Fil fasli mah keterangan. Nanti di Al-Quran juga begitu. Umpamanya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kalam itu ihdi aja. Karena itu udah terpenuhi fi'il dan fa'il. Nah itu maf'ul. Siratal mustaqim, sirat maf'ul 2. Itu mah keterangan. Itu. Identifikasinya. Qala fi'il disebut musnad. Al-ustaz disebut musnad ilaih. Musnad ilaih. Al-ustaz musnad ilaih pada contoh jumlah ismiyah. Kemudian qaim musnad. Nah, gitu. Oke, saya tuliskan. Berikutnya Pak Jamal, nih perhatikan ini. Dalam paragraf contohnya. Qalal ustaz li talamizi. Tuh, kalam pertama itu qalal ustaz gitu. Talamizinya mah enggak usah. Kedua, ijtahidu fi durusikum. Sungguh-sungguhlah. Ijtahidu itu udah fi'il fa'il. Ada musnad, musnad ilaih. Wala taksalu. Tuh, itu kalam. Al-imtihan sayati an qarib. Sampai sayati. Bab itu udah khobar. Ujian akan datang. An qarib. Bentar lagi. Al-imtihan sa'bun. Ujian itu susah. Itu satu kalam. Al-imtihan bahrun. Ujian itu laut. Nah ini ada tasbih. Bagaikan laut. Penuh gelombang. Saya melihat gelombang ujian yang luar biasa dahsyat tuh kalau di LBIQ. Apa sebab? Lehernya pada goyang. Tergoyang ke kanan, goyang ke kiri. Ada yang sampai jungkir balik karena pensilnya jatuh. Ya Pak Jamal setuju itu. Iya. Apa nggak enak nih kedengeran Bu Tati nih. At-ta'allum safinah. Belajar itu bagaikan perahu. Jadi mau ujian, ujian adalah laut, ke laut harus pakai perahu, perahunya adalah belajar ta'allum. Nah, yang punya perahu lagi ujian di kelas saya lihat tenang. Ya, nggak ada gelombang. Pak Edi ada nggak Pak? Pak Edi mah di LBK nggak pernah ikut ujian. Hah? Baru ahkim. Tuh, itu segitu udah kalam. Hakim artinya kendalikanlah. Safinatak, perahumu. Libahrika, untuk lautmu. Tuh, kan ada nilai keindahan bahasa. Iya, itu contoh pengidentifikasi kalam. Berikutnya Pak Jamal. Nah ini, Al-Quran. Artinya bahwa yang tadi kita lewatkan, gambaran sepintas terkait ilmu ma'ani, substansinya adalah kalam. Kalam cuma 2, ismiyah fi'liyah, baru kita masuk ke Al-Quran. Maka judulnya Al-Quran dalam perspektif ma'ani. Al-Quran adalah kalam. Sangat jelas. Sejelas matahari. Kalam, baik di Al-Quran maupun di bukan Al-Quran, itu cuma 2. Fi'liyah, ismiyah. Nih sampai di sini saja kita berhenti grup ini terus dipraktekkan udah beres tuh. Jadi kiai ilmu balaghah. Ilmu ma'ani. Sudah bisa mengidentifikasi ada berapa fi'liyah dalam Al-Quran? Ada berapa ismiyah? Iya atau tidak? Itu udah. Tulis.
dalam sebuah buku. Jumlah fi'liyah dalam Al-Quran. Tuh. Ya, tapi harus didalami. Sebab nanti bismillah fi'liyah apa ismiyah. Kemarin udah dibahas tuh. Iya. Oke, coba berikutnya. Nih baru nih, perhatikan dengan baik. Langsung kita praktekkan. Pak, itu Pak Jamal bisa digeser dikit ke kiri itu ya. Kalau enggak apa-apa. Contoh ayat ini, identifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aksiomanya Al-Quran adalah kalam. Kalau kalam itu enggak lebih dari fi'liyah dan ismiyah, kita fokus ke fi'liyah. Cara mencari kalam itu fi'liyah gampang, cari fi'il. Apabila ketemu fi'il, itu pasti fi'liyah. Karena setiap fi'il ada fa'il tuh. Gitu. Nah, sekarang ini dulu yang masih apa namanya yang masih mahzuf kita tinggalkan dulu. Fi'il pertama amanu tuh fi'liyah. Ya dah? Amina wawunya fa'il. Udah segitu jumlah. Kedua, kutiba. Kutiba saja itu masih dipertanyakan. Mana? Nah, karena ini majhul. Mana naib fa'ilnya? Asyamu. Oh, jadi kutiba alaikumusiyam. Tuh sampai situ kalau. Yang ketiga, kutiba. Mana naib fa'ilnya? Domir huwa. Ada di dalamnya. Maksudnya asyam. Ah, kutiba saja itu satu kalam. Kita udah ketemu 3 kalam. Baru yang ketiga. La'allakum tattaqun. Ada la'alla ismiyah. Di dalam ismiyah ada fi'liyah. Itu khobarnya fi'liyah. Tattaqun. Nah itu tidak merupakan bagian dari pokok kajian kita. Kita melihatnya jumlah intinya. Yaitu la'allakum tattaqun. Itu satu jumlah. Tuh kayak begitu. Yang dimaksud balaghah Qur'ani berorientasi kepada Al-Quran. Nah ini baru kulit-kulitnya. Nanti kalau dibahas amanu iman. Apa sih artinya iman? Percaya. Iman itu bukan percaya. Iman itu artinya sesuatu yang membuat kita aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Bukan aman di dunia aja. Kalau deposito bisa memberi kita rasa aman apa tidak? Bisa, tapi cuma di dunia. Ya atau tidak? Nanti yang masuk surga tidak atas dasar depositonya yang banyakan. Ya atau tidak? Tuh, kan enak menjadi mendarah daging itu makna. Dan kita diberi potensi loh oleh Allah untuk menangkap makna yang paling dalam pun. Sehingga di Al-Quran ada ayat-ayat namanya ayat-ayat gaib. Ayat-ayat gaib dijangkau apa tidak dengan rasa potensi yang diberikan oleh Allah? Dijangkau. Al-Quran cerita tentang neraka. Ada komik gambar neraka. Tuh, mana mungkin dia bisa gambar neraka? Gambar surga. Pak Jamal bisa gambar bidadari apa enggak? Bisa, Ustaz. Tuh, bisa dia. Padahal belum pernah ketemu. Nah itu potensi luar biasa. Nggak bisa diberi di mana, di swalayan nggak bisa itu. Nggak bisa, Ustaz. Oke. Dia banyak bidadari. Ada sliwerannya. Iya. Nah ini perhatikan lagi. Sama intinya. Surat At-Takasur. Alhaakumut
takasur. Satu kalam. Alha fi'il, takasur fa'il. Yang kedua, zurtum. Fi'il, fa'il. Yang ketiga, ta'lamun. Fi'il, fa'il. Keempat, ta'lamun lagi. Fi'il, fa'il. Kelima, ta'lamun. Yang keenam, latarawunna. Yang ketujuh, latarawunnaha. Yang kedelapan, latus alunna. Tuh, udah punya ilmu ma'ani nih. Baru 2 pertemuan. Apalagi kalau sampai 4. Cuman asal dianu aja ya. Napas dijaga. Jangan sampai hilang. Kalau hilang napas gimana? Nggak ada gantinya. Oke, berikutnya nih. Kalam, tadi sudah batasannya. Ya, batasan kalam sudah. Sekarang udah mulai masuk nih, menukik ke ilmu ma'ani. Kalam dalam perspektif ma'ani. Menurut ilmu ma'ani. Apa kata ilmu ma'ani? Kalam yang ada se-Al-Quran itu cuma 2. Pertama namanya khobar. Yang kedua insya. Khobar itu kan informasi, udah jadi bahasa Indonesia. Insya itu bukan informasi. Ya dah? Udah tuh, udah nempel di kepala. Al-Quran adalah kalam. Kalam itu sendiri isinya khobar dan insya. Kesimpulannya Al-Quran mulai dari Bismillah sampai An-Nas itu isinya cuma 2. Khobar insya, khobar insya. Menurut kacamata atau dalam perspektif ilmu ma'ani. Nggak ada yang lebih dari itu. Tinggal yang harus kita lengkapi keilmuannya. Apa itu khobar? Harus dituntaskan. Apa itu insya? Itu. Nanti udah lengkap semuanya, baru itu dipakai. Namanya juga ilmu balaghah, ilmu ma'ani itu ilmu alat kayak ilmu nahu. Ibarat petani cangkul. Sekarang kita lagi ngasah cangkul. Lagi belanja cangkul. Nanti praktek diasah. Lalu pada saatnya nanti dikasih lahan. Lahannya keras, nggak ada air. Tanah kering. Itulah dia Al-Quran. Kali tuh. Gitu kurang lebih. Oke. Al-Quran kalam. Kalamnya dalam Al-Quran khobar sama insya. Nah, baru kita. Mencari informasi bagaimana sih mengidentifikasi khobar dan insya. Berikutnya Pak Jamal. Nah ini dia. Mengenal khobar dan ini salah ini tulisannya. Insya. Insya. Ya. Lalu menulisnya sambil ngantuk ini. Mengenal artinya cirinya. Ciri khobar tidak memiliki ciri insya. Oleh karena itu mengenal khobar caranya dengan mengenal insya. Mengenal insya yaitu mengenal cirinya. Apa ciri insya? Pertama amr. Jadi di Al-Quran kalau ada fi'il amr itu udah pasti insya. Kul, amr insya. Ihdi, tuh insya. Apa tandanya? Amr. Ya. Aqimus sholah, aqimu insya. Atuz zakah, tuh insya. Yang kedua nahi. Nahi larangan. La takul. La takrob. Malal yatim. Tuh tadi. La takrobu ya. La takrobu sholah. Yang ketiga cirinya istifham.
Yang keempat, cirinya nida. Nida panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya bani Adam. Ya ma'syarul jinni wal ins. Tuh. Dan yang terakhir tamanni. Tamanni itu cirinya ada laita. Jadi kalau di Al-Quran ada laita, nah itu tamanni. Laitani kuntu turoba. Laitala mitsla ma utiya Qarun. Yang kalau diartikan seandainya. Pada saatnya nanti amr ini dibahas secara khusus. Tuntas, nahi juga. Istifham, nida, tamani. Sebab kalau tidak nanti masih terus sudah dipakai ke Al-Quran menjadi salah paham. Lalu khobar apa? Yang bukan amr, bukan nahi, bukan istifham, bukan nida, bukan tamani. Kan gampang itu. Saya ulangi. Mengenal khobar melalui insya. Mengenal insya melalui ciri-cirinya. Kalau ada salah satu ciri itu, itulah insya. Kalau tidak ada salah satu cirinya, itulah dia khobar. Nah, berikutnya. Oke, contoh-contoh nih. Nomor 1 tuh contoh amar kulu, wasrobu kurang alif ini. Yang kedua, contoh nahi walatusrifu. Yang ketiga, contoh istifham. Hal anta mudir? Apakah engkau direktur? Yang keempat, contoh nida, panggil. Ya mudir, wahai direktur. Yang kelima, tamani, itu pakai laita. Laita nih mudir. Sekiranya saya ini direktur. Nah, Pak Jamal udah direktur. Ya, direktur Zoom. Ya. Soalnya udah 2 hari kayaknya belum tidur. Masya Allah. Masya Allah. Dikit lagi nih Pak Jamal ya. Siap. Tuh. Surat Ikhlas dalam perspektif ma'ani. Nah, ini udah mulai nih latihan. Aplikasi ma'ani. Pertama, kul. Tuh. Itu udah satu kalam. Karena amr, jadi kategorinya insya. Kedua, huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Satu kalam. Karena nggak ada ciri-ciri insya, jadi ini khobar. Allahu somad. Tuh, bukan amr, bukan nahi, bukan istifham, bukan nida, bukan tamani. Insya berarti khobar. Lam yalid juga khobar. Lam yulad khobar. Lam yakul lahu kufuwan ahad khobar. Kayak begitu. Dan ini baru kulit. Belum nanti kepada makna dibalik itu semua. Akhirnya udah secara nggak langsung tafsir ya. Berikutnya perhatikan ini. Berikutnya, ya, ini sama, cuma beda ayat. Sama apa maksudnya? Latihan mengidentifikasi. Ya ayuhan nas, tuh ada nida. Itu udah, berarti satu kalam. Kalam apa? Insya. Kulu, itu satu kalam. Amr. Terus, yang mimma fil ardi halalan thayyibah itu mah enggak masuk. Masuknya kategorinya keterangan. Bahasa Arabnya fudlah. Baru wala tattabi'u tunahi. Berarti insya. Lalu yang berikutnya innahu lakum aduwwum mubin. Khobar. Ya tidak.
Nih yang kedua nih dikit lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nida. Terus hal adullukum. Sebelumnya kayaknya Pak Jamal. Oh iya itu. Hal adullukum benar. Ada hal itu istifham. Hal ada hal istifham. Tunjikum. Tuh nggak ada istifham, nggak ada nida, nggak ada apa namanya tanda-tanda insya. Jadi maksudnya khobar. Berikutnya intinya sama ya, tinggal satu lagi itu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Nah, ini iseng-iseng di rumah. Kalau bisa ada waktu banyak, ini kan diambil dari surat Al-Hujurat ini. Al-Hujurat sebagai objek latihan itu hemat saya bagus sekali. Ya. Dari awal sampai akhir banyak sekali tantangan untuk mempraktekkan ilmu ma'ani dalam hal ini kalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Dan akhirnya saya serahkan kepada Pak Jamal. Barangkali ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian Balaghah, tiba saatnya kita masuki termin tanya jawab. Barangkali ada tadi pemaparan dari Ustadz yang belum dimengerti atau membingungkan mungkin, silakan dipertanyakan. Dan cara bertanyanya seperti biasa, Bapak aktifkan mikrofonnya, kemudian bertanya. Atau jika memang banyak bertanya, tunjuk tangan dulu. Tapi kalau kesusahan langsung saja Pak ya. Langsung saja mikrofonnya dihidupkan. Kemudian bertanya ke Ustadz. Silakan. Bang Jamal. Silakan Pak Dirga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustadz wa ayyuhal jami'an. Mata'anallahu bi'ilaik sabal khair. Alhamdulillah. Langsung saja bertanya kepada Bapak Haji Syatibi. Iya. Saya masih menghayati di dalam surah Al-Fil. Itu kan dari segi balaghahnya itu kan lam semuanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil dan seterusnya. Itu dari segi balaghahnya di situ kan apakah yang bacaan lamnya itu di bagian ma'ani, badi ataupun bagiannya dari kalam seperti itu, ataupun bagian dari tasbih. Sicil, faja'alahu ka'asfil ma'kul gitu. Itu pertanyaan saya. Iya. Pak siapa Pak Dirga? Saudara Dirga, Ustaz. Oh, luar biasa ini ya. Gimana saya jawab langsung Pak Langsung Jamal, saja ya? Ustaz. Langsung Ustaz jawab. Saya nggak bisa merinci surat Al-Fil seperti yang ditanya. Tetapi saya memberikan gambaran umum. Ada buku balaghah yang melihat bismillah dari 3 sudut pandang. Pandang ilmu bayan, pandang ilmu ma'ani, pandang ilmu badi. Apa maknanya? Bahwa satu kalimat, satu paragraf itu amat sangat bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang balaghah. Karena sekaligus. Kalau
Nah, sekarang belum sampai. Pokoknya ayat yang tadi nih ya. Hunna libasul lakum. Istri itu bagaikan pakaian. Tuh, dari sudut pandang itu, maka terkesan dalam pikiran ini ada tasbih. Tasbih ilmu bayan. Berarti ya, maksudnya tasbihnya tasbih balir. Tapi muncul pertanyaan, apakah dimaksud dimaksud pakaian sebenarnya? Oh enggak, ini kinayah. Nah, di tasbih terus di dalam ada kinayah. Bahkan pada saat yang sama ada majaz. Gitu gambaran sederhana. Nah sekarang alam taro. Tuh, A-nya saja istifham. Istifham artinya nanya. Masa Allah nanya, emang dia nggak tahu? Ya tidak. Kayak begitu nanti akan kita ketemu. Khusus umpamanya tentang istifham. Di Al-Quran istifham banyak apa enggak? Banyak. Kalau di istifham di Al-Quran itu kan nanya. Yang nanya siapa? Allah. Kan muncul pertanyaan balaghah itu. Masa si Allah nggak tahu? Oh, kalau begitu ini bukan istifham sebenarnya. Istifham keluar dari makna sebenarnya. Itu bagian dari kajian balaghah. Ada istifham namanya lin nafi. Kalau yang tadi alam taro itu namanya istifham. Hah? Lin ta'zim. Artinya membesarkan. Ta'zim ya. Ta'zim, azim. Jadi perkara peristiwa Al-Fil itu perkara besar. Masa sih kamu nggak lihat? Taruh lihat. Tapi nggak dimaksud lihat dalam artian mata kepala. Pikirin dong. Tuh kekuasaan. Masih nggak beriman aja. Nah gitu. Mana-mana yang ditangkap. Iya. Nah mungkin gambaran sementara itu. Nanti kalau insya Allah kita terus pertemuan ini secara rinci akan dibahas. Satu persatu. Iya. Silakan yang lain. Boleh saya tambahin ini. Apalagi silakan, ketika tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu kan harus dipahami secara baik. Apalagi ada kata tayron ababil, ya dah? Iya. Tayron artinya apa? Yang selama ini kita belajar bahasa tayron burung. Tuh. Padahal itu malaikat. Itu Ya, tapi kalau menurut ya Muhammad Abduh tuh yang kontemporer katanya itu menurut dari Pak Nasaruddin Umar ya, artinya tuh serangga yang membawakan virus atau mikrobah yang menimpa kepada pasukan gajah gitu. Itu menurut Muhammad Abduh. Dihubungkan dengan sijil. Sejarah batu dari sijil. Standar itu sijil itu neraka. Jadi batu itu diambil neraka. Padahal dari aspek bahasa yang kemudian balaghah adalah medannya bahasa, sijil dari kata saja dicatat. Gitu kan? Artinya apa? Bahwa pada setiap itu yang ada di paruhnya si burung, itu sudah ada nama si A, si B, si C. Maka nggak keliru. Kan benar juga. Dan kalau memang batu itu diambil dari neraka sijil, udah padat, keras, ya, di dalamnya ada kuman. Karena ada kuman atau virus lah bahasa sekarangnya yang memang bertahan hidup lama loh, banyak. Kita juga sekarang itu ada. Ada yang sudah bertahun-tahun kering itu tandus, tapi kena hujan tumbuh-tumbuhan. Karena ada fosil di dalamnya. Kayak begitu gambaran sijil. Ketika masuk ke tubuh manusia, di tubuh manusia ada kandungan air, maka kuman itu menjadi berkembang. Sampai kayak begitu. Itu kan semuanya tinjauan bahasa. Iya, wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, subhanallah. Mata'anallahu ilaina insyaallah. Silakan Pak Jamal, barangkali yang lain. Barangkali Bapak dan Ibu, masih ada lagi pertanyaan. Pak Eka, silakan. Kalau mau bertanya. Iya. Salam Set. Eka Set dari Bogor. Ustaz, saya tadi.
Siapa dulu Pak Eka ya? Eka dulu, Semangat. Eka dulu. Ya, silakan. Silakan nanti menyusul. Silakan Iya, Pak Eka. Kita sudah pernah belajar Satya tentang insya dan khobar ya. Ada kalam khobari, ada kalam isya'i. Iya. Nah memang ini luar biasa saya melihat pendalaman dari Ustadz ini, sehingga setiap kita baca Quran itu terasa tuh syuur ada sesuatu yang satu apanya informatif, yang sifatnya bisa bohong bisa tidak Satya. Tapi kalau sudah bicara insya itu ada mutakalim, ada mukhatab dalam bicara. Nah ini kadang-kadang dalam satu kalimat itu kita seringkali panjang yang baru ketahuan, oh ini berarti ini, karena kan tadi kata Ustadz banyak ada keterangan-keterangan cukup panjang yang kalau kita nggak pahami motongnya salah gitu Ustadz. Iya, iya Paham nggak betul. maksud saya Ustadz? Jadi Iya. kalau kayak tadi kan ahkim ketahuan tuh ya, kul ketahuan Ustadz. Iya. Kalimat di Al-Quran panjang, ujungnya tuh baru ketahuan, oh ini rupanya maksudnya adalah insya ini gitu. Nah maksud saya edifikasi yang lebih jelas mungkin sedikit saya pahami yang Ustadz sampaikan, tapi kadang-kadang ada yang cukup panjang kalimatnya Ustadz. Nah itu motongnya itu yang kadang-kadang seringkali mohon maaf Ustadz, kita rada bingung Ustadz, ya. Kalau pendek-pendek mudah Ustadz. Nah ini bagaimana kita lihat sebagai biar makin tajam pemahaman kami Ustadz gitu. Wallahu alam. Iya, kayaknya pisaunya belum tajam. Jadi kalau dalam kajian nahu sebuah kalam itu ada namanya rukun. Rukun kalam. Kalam secara fisikly itu terbagi dua yang harus dibedakan. Ada namanya umdah. Umdah itu pokok. Baru kemudian pada umdah itu isinya adalah musnad musnadilaih. Fi'il fa'il mubtada khobar. Nah itu pokok. Selain itu beberapa meter kayak panjang ya. Itu kategorinya fadlah. Alhamdulillah. Fadlah keterangan. Artinya bukan pokok. Namun dalam konteks makna bukan berarti nggak penting. Saya berilustrasi bahwa dari sebuah kalam yang paling substansial adalah seorang komandan di hadapan prajurit, dia bertanya. Pertanyaannya dia singkat. Kalau militer singkat, bahasa balagonya ijaz. Sudah sarapan? Gitu pertanyaannya. Tapi nggak kayak begitu bahasanya. Apa jawab prajurit? Sudah. Apaan kek yang mau dijadikan sarapan? Dia mau nasi uduk, dia mau lontong, dia mau roti. Ya tidak. Ini masalahnya. Bahkan lebih dahsyat lagi ijaznya, singkatnya dalam dunia militer itu, kalau komandan bilang, siap. Apa jawabnya? Siap. Ya kan? Laksanakan. Oh, laksanakan ya. Laksanakan kalau komando gitu. Boleh laksanakan. Tapi itu yang sedang tidak dijadikan contoh. Ya, siap. Dijawab lagi siap, gitu kan? Apaan kek yang masuk kategori siap itu nggak penting. Udah mandi udah siap, sarapan udah siap, senjata udah siap, berpakaian semua. Nah, begitu ijaznya. Itu. Oleh karena itu, dalam konteks memilah-milah kalam dalam sebuah paragraf, ya tadi pokoknya. Saya tanya, Pak Eka udah sarapan belum? Sudah. Oh, artinya sudah sarapan. Kan saya nggak perlu tahu. Sarapan apa kayak mau angin kayak mau. Kayak begitu gambarannya. Saya berilustrasi ada hadis panjang. Awalnya mubtada, akhirnya khobar, tengahnya panjang. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Apa terusnya? As-sholah. Itu khobar itu. Jangan coba-coba potong di tengah. Nggak dipaham. Bukan cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia begitu. Kemarin pagi, Pak Presiden bersama rombongan, para wartawan dan keluarganya lengkap
Udah dipaham belum? Belum panjang. Kenapa? Karena belum ada khobarnya. Baru khobarnya sarapan. Dipaham. Yang dimaksud mustad ilaih, mubtada khobar. Fi'il fa'il. Ya, ada lagi yang lain, Pak. Silakan Pak Fakhrudin. Jazakumullah khair, Ustaz. Amin. Pak Fakhrudin. Pak Fakhrudin. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Pak Fakhrudin, silahkan. Tadi ada yang bertanya lewat chat. Jika tidak, halo Pak Fakhrudin. Ini Pak Fakhrudin bilang, Pak, untuk info nanti saya mau tanya ya. Ini maksudnya info apa Pak nih? Saya bingung. Kalau tidak, silakan Bu Siti. Silakan Bu Siti. Halo. Oh, Pak baru Fakhrudin, mute-nya Pak Fakhrudin tuh masih... Pak Fakhrudin jika mau bertanya, itu gambar mikrofonnya diklik Pak. Oke. Halo Pak. Halo, Ya, sudah kedengaran. Iya. Ustadz. Ya. Mengenai ma'ani ini Ustadz. Kan kita baru saja melalui bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 30 hari ditambah dengan Syawalan 6 hari, ya kan? Itu ganjarannya itu 10 kali lipat. Jadi 360, totalnya 360 itu sama juga dengan 1 tahun, puasa 1 tahun Ustaz. Sampai di sini gimana Ustaz? Lalu pertanyaannya apa Pak? Ya, belum nanya. Oh, belum nanya. Pertanyaannya saya, Ustaz, kalau kita udah dianggap berpuasa 1 tahun, buat apa lagi puasa-puasa sunat lainnya gitu Ustaz? Iya. Itu makna saya Ustaz. Iya. Udah? Udah Ustaz. Oh, bagus sekali. Ini untung belajar balaghah. Jadi nggak salah paham. Kalau salah paham, maknanya sesat. Sesat sendiri. Akhirnya dikalkulasi pakai matematik dunia. Ya dah? Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Terus di Masjid Nabawi 10.000. Masjidil Aqsa 1.000. Pas pulang haji nggak sholat-sholat. Kenapa? Karena matematiknya dipakai. Kan masih ada sisa. Nah, itu dia. Balaghah mengoreksi. Apa itu? Dalam informasi berkaitan dengan ilustrasi tadi, atau tentang puasa yang Pak Fakhrudin sebutkan, itu semangat balaghahnya adalah mendorong. Memberi stimulan. Kalau sudah disadari betul bahwa itu memang benar-benar mendorong, maka orang menjadi berpuasa, ngapain nanyain pahala, apalagi dia mengkalkulasi sendiri. Tuh itu maksudnya. Saya beri ilustrasi lain. Ada hadis bunyinya begini. Dan fid dunya banallahu qasran fil jannah. Siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Itu kan mendorong. Jangan dipahami apa adanya secara harfiah. Sebab nanti dia sendiri akan mempertanyakan. Kalau kita sudah masuk surga, apa memang masih perlu istana? Akhirnya sendiri, perang sendiri. Kalau begitu apaan ini hadis? Perang berikutnya. Perang berikutnya lagi lebih dahsyat. Ini nggak benar ini. Orang masuk surga masa masih pakai perlu istana lagi, umpamanya begitu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini mendorong. Memberi stimulan untuk kita melakukan ibadah. Gitu. Karena ibadah-ibadah model kita ini memang masih perlu didorong. Bukan karena kesadaran. Bahkan bahasa ekstrim saya, kita ini hidup masih serba keterpaksaan. Termasuk sholat 5 waktu itu terpaksa. Ya apa tidak?
Cuma bahasa fikihnya wajib. Itu bahasa fikihnya. Andai kata nggak diwajibkan zohor, pada sholat zohor apa enggak? Tuh, gitu kurang lebih. Umpamanya yang 5 waktu dikurangi 1 waktu. Apa kita masih tetap 5 waktu sholat? Bisa. Apa kalau begitu? Kalau bukan terpaksa. Nah, gitu. Jadi sadar betul manusia kayak begitu. Ciptaan Allah yang menciptakan, dia maha tahu bagaimana menyelamatkannya. Nah, gitu. Di antaranya tentang puasa tadi. Dan yang lain-lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Fakhrudin atas kebersamaannya. Silakan Pak Jamal. Silakan Pak Bu Siti tadi yang mau bertanya, Bu Siti. Ya, Ustadz. Zubaidah. Oh iya. Ya. Silakan Ibu. Ya, Ustadz, kalau kita yang baru belajar balaghah, terus bahasa Arabnya juga masih rendah, itu kita mengartikan dahulu lebih enaknya atau kita mengikuti dulu tapi kita nggak tahu artinya bagaimana Ustadz, supaya kita bisa tahu ini ma'ani, ini sanad ilai gitu. Iya. Atau khobar atau iya. Kasih Ustadz. Dalam konteks belajar bahasa, arti itu kayak apapun susahnya karena belum tahu, itu kategorinya nah, karena kalau nggak tahu arti bisa soal arti. Baru kemudian soal identifikasi, membedakan ini khobar apa insya. Suaranya Ustaz, maaf suaranya. Boleh. Ulang Ustaz. Oke, saya ulang. Dalam konteks belajar bahasa, arti yang kita tidak tahu itu dikategorikan bukan sebagai problem. Kenapa? Karena kalau nggak tahu bisa tanya. Tuh, persoalannya kita mau nanya apa enggak. Baik nanya langsung atau tidak langsung. Ada kamus umpamanya. Demikian. Secara proporsionalnya. Kalau kita nggak nanya, kita nggak tahu terus. Baru yang kedua, bagaimana membedakan ini? Pelajaran ma'ani khususnya kalam khobar sama kalam insya. Nah, kita memahami penjelasan. Kan ada ciri-cirinya gitu. Oleh karena itu, melengkapi keilmuan yang tidak kita miliki, kita bisa lakukan sambil jalan. Karena itulah nggak ada pelajaran balaghah pengantarnya bahasa Indonesia kayak begini. Sebenarnya nggak ada. Semuanya khawatirnya bahasa Arab karena itu bagian dari ilmu bahasa yang cukup tinggi. Oleh karena itu menjadi bersyukur kita bisa mendengarkan penjelasan pakai bahasa kita. Masuk kepada teknisnya. Kalam ada khobar, ada insya. Mengenal khobar lewat insya. Mengenal insya lewat ciri-ciri. Ada ciri-cirinya apa? Amr. Apa sih amr? Perintah. Kedua nahi. Apa sih nahi? Larangan. Ketiga nida. Nida apa sih? Panggilan. Istifham. Pertanyaan. Tamani. Angan-angan. Kan kita bisa lacak gitu. Umpamanya memang keinginan paham tak terbendung. Contohnya tugasnya ayat Al-Quran. Ada terjemahannya. Gitu. Jangan kemudian dicegah oleh perasaan tidak bisa. Nggak usah. Tapi justru ketidakbisaan itu kita posisikan sebagai pendorong. Lalu target belajar, Bapak Ibu, itu bukan bisa kok. Percaya apa enggak itu? Saya ngajar tuh di LBK ada yang nggak bisa-bisa. Karena memang saya bilang itu sama peserta Bapak Ibu, targetnya jangan bisa. Lah targetnya apa? Targetnya ya tahu kan bisa. Iya. Apalagi sih kemudian
Kalau kita yakin seyakin-yakinnya ini dalam rangka menambah kedekatan diri kepada Allah. Balik pada pertanyaan Ibu, bagus sekali. Jadi ada ciri-cirinya, ya. Insya Allah kalau memang disertakan ada buku itu yang saya tulis ilmu ma'ani, nah itu dibaca-baca juga Insya Allah bisa kita semua. Baik Pak Jamal, itu yang bisa disampaikan. Tanya Pak Yai. Wah, mungkin. Oh, Yes. ini. Silakan. Silakan, Pak. Ya. Panen duren. Ya. Pak Yai. Tukang nyisirin istrinya Fir'aun, Asyah itu namanya Siti Masyitoh, sudah mengenal Bismillah. Pertanyaan saya pertama, apakah waktu itu memang mereka sudah mengenal kata Allah atau masih dalam bahasa Ibrani Eli begitu, tapi disama oleh Rasulullah di hadisnya menjadi Bismillah. Demikian juga yang di surat An-Naml 30 yang kemarin. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi Sulaiman itu memang nyebutnya Bismillahirrahmanirrahim atau dalam bahasa Ibrani, ataukah juga apakah Sulaiman sudah mengenal bahwa di dalam Bismillah itu juga ada abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu demikian, terima kasih. Berarti sebelum Rasulullah, Sulaiman lebih kenal dulu Bismillahirrahmanirrahim daripada Nabi Muhammad gitu. Terima kasih. Sudah. Dah. Ini Pak Yahya ini ya. Siap. Pak Yahya yang mana ini? Kayaknya beda. Hah? Yang tukang duren. Ini pertanyaan bagus, mendalam. Nah, tapi dibalik kesusahan jawabnya paling gampang. Yang pertama paling gampangnya tanya sono sama Allah. Emang itu urusan saya. Benar. Yang kedua, pertanyaan tidak selalu harus dikemukakan. Ada istilahnya pertanyaan terhadap hal yang mustahil itu diantaranya, bukan kasus ini, bukan. Itu yang nggak bisa dijawab. Yang ketiga, yang lebih ekstrim lagi. Saya tanya sama Pak Yahya, Nabi Adam bahasanya apa? Ayo. Nggak tahu. Nah, itu dia. Coba, di Al-Quran ada kata-kata Nabi Adam nggak? Ya. Ada. Ada. Kalau tadi mah baru Nabi Sulaiman. Itu. Nabi Musa juga ada nggak? Nabi Musa habis kasih minum putri Nabi Yakub, dia meneduh di bawah pohon. Teringat masa indahnya di istana, serba ada. Pada saat yang sama, dia udah Nabi Musa. Nabi Musa. Anaknya Nabi Soleh. Yang perempuannya. Terus, ya. Nabi Yakub. Nabi Yakub Nabi Shu'aib. Ya, Nabi Shu'aib. Shu'aib. Ya, kan dia berteduh di pohon. Iya, Pak. Dia berdoa. Iya. Berdoanya disuarakan sampai dalam hati. Suara. Dalam hati. Disuarakan, tidak ada kepentingan disuarakan. Karena emang Allah yang diminta, dia maha tahu, dia tahu. Yang kedua, itu yang di dalam hatinya, yang Allah tahu terus kasih tahu kita, bahasa apa? Arab. Nah, emang Nabi Musa orang Arab. Tapi giliran diceritain, tuh gitu. Giliran diceritain nama Nabi Muhammad, kan nabinya Nabi Arab. Rabbi inni lima anzalta. Iya. Fakir gitu kalau nggak salah. Rabbana lima anzalta alaina gitu ya.
min khairin Ilayya fakir. min Ilayya min khairin fakir. fakir. Tuh itu. Jadi kalau itu ditanyakan tentang Nabi Sulaiman bismillahirrahmanirrahim, Siti Masitoh juga bismillah, itu sama dengan mempertanyakan semuanya. Maka sampai pada kesimpulan, kata Imam Ghazali, jangan tanya, kenapa ini namanya tangan yang buat megang? Yang buat jalan, kenapa itu namanya kaki? Nggak usah ke zaman Nabi. Kenapa yang buat dengar namanya kuping? Buat ngelihat namanya mata. Tuh, buat ngomong namanya mulut. Tuh, nggak bisa ditanyakan. Dan karena nggak bisa, nggak ada korelasinya dengan ilmu. Nggak ada korelasi. Akhirnya kalau Muhammad Abdul mensikapi yang kayak begitu, itu tidak penting ditanyakan. Tuh, gitu. Ya. Silahkan saja kalau umpamanya ada yang mau coba-coba jawab. Oh, Nabi Sulaiman pada waktu itu karena dia bukan orang Arab, bukan bismillah. Tentu sesuai dengan bahasanya, substansinya sama. Gitu. Masitoh juga begitu. Dia juga orang Mesir, Kipti. Bahasanya ya bahasa Kipti. Ya dah? Itu. Kipti, maaf Pak, Kipti itu berbeda dengan bahasa Ibrani ya Pak, Kipti ya Pak ya? Iya, beda. Mesir asli itu Kipti. Mesir asli, nggak kayak Mesir sekarang ya Pak ya? Bukan, iya. Bahasa Mesir asli itu. Fir'aun itu Kipti. Kipti. Dia orang Mesir. Lalu sekarang kemudian pada saat itu juga perkembangannya menjadi sebuah aliran Kristen. Lalu dibahasa baratkan jadi Kopti. Itu aliran Kristen. Ya, mazhab Kopti. Dulu sekjen PBB namanya Kopi Anan. Ya, Kopti. Ada lagi namanya itu yang orang Mesir tapi Kristen, Butros. Butros Gali. Butros itu Petrus. Ya, gitu. Ada bahasa Suryani kan? Ada Suryani. Ada bahasa Suryani juga. Itu. Ada yang Mariatul Kiptiyah itu siapa tuh? Maaf tuh. Ya, saya nggak mendalami itu ya. Baik. Maria Kiptiyah. Baik. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum ditutup. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Satu kali lagi kesempatan. Karena sudah jam 9. Iya, Bu Dia. Satu lagi. Silakan. Ustadz, apakah ada kaitannya dengan ilmu balaghah kalau misalkan doa ini Robbana, itu artinya nahnu ya, kami gitu. Ada yang pakai mad jaiz Robbana gitu. Apakah ada bedanya Ustadz? Dari aspek makna nggak ada bedanya. Kalau aspek ada yang baca panjang itu yang di ayat Quran, ada kan Robbana atina fid dunya hasanah di Al-Quran. Maka hubungannya dengan ilmu cara membaca yaitu tajwid. Ya. Kalau doa terlepas dari ayat. Kalau dari arti nggak ada. Nggak ada pengaruhnya sama arti panjang pendek. Dalam hal Robbana ya. Pokoknya 2 harkat, 3 harkat sama 2 harkat saja. Nah itu nggak ada beda. Yang ada bedanya adalah nanya itu kami gitu. Iya. Syukran Ustaz. Iya, makasih Ibu. Baik. Ya. Cukup ya. Satu-satu Pak Jamal. Ini Pak Yahya. Oh ya, terakhir Pak Yahya, silakan. Iya. Pak Yahya. Iya. Mengenai bahasa adalah budaya. Dulu saya bilang saya roh itu adalah rombongan khalifah gitu yang naik onta gitu, disebut sebagai sayaroh. Sekarang berubah menjadi mobil sayaroh itu. Aslinya dulunya dipahaminya sayaroh itu adalah rombongan khalifah, rombongan pedagang yang bawa-bawaan itu. Apakah sejauh mana mempengaruhi
budaya mempengaruhi bahasa gitu. Sehingga terjadi bahasa-bahasa milenial sekarang menjadi bias arti dari sesuatu yang tadinya asalnya dulunya dipahami begini, sekarang udah dipahami menjadi begitu, menjadi lain. Nah, ini kaitannya dengan penafsiran. Apakah juga terjadi pembiasan penafsiran, Pak Yai? Sudah. Sudah. Ya. Menafsirkan itu bukan cuma pada objek kata, tapi kalimat, paragraf, apalagi ayat dengan ayat lain. Ya. Tapi fokus sesuai dengan pertanyaan itu sayyarah. Ya. Kita berbekal bahasa, itu bahasa Arab, tinggal pakai ilmu sorofnya. Saroh. Apa artinya? Jalan. Jalan. Terus disimpainya sair. Orang yang jalan. Jalannya banyak. Jalannya cepat. Tuh. Jadi mubalaghah. Sayyar. Hah? Sayyar. Ditambahin tak. Taknya mubalaghah lagi. Sayyarah. Itu. Paham itu? Pada kondisi saat itu kafilah ya memang banyak jalan jauh. Maka disebut oleh Al-Quran sayyarah. Ketemu sumur, di dalam ada Nabi Yusuf. Nah, itu sayyarah. Lah sekarang bahasa modern, apalagi Pak Yahya bilang bahasa adalah budaya. Sesuai dengan tempat, zaman, dan lain-lain. Akhirnya diartikan mobil. Kesimpulan, makna suatu kata atau suatu kata baru bermakna itu ketika dia berada dalam konteks. Kalau belum ada konteks, itu belum ada makna. Saya tulis di papan tulis, umpamanya baitun. Apa maknanya? Oh, kajian apa itu? Kajian bahasa. Oh, belum itu. Belum ada maknanya. Baru ditambahin baitu Muhammad. Oh, rumah. Tambahin baitullah. Oh, Ka'bah. Tambahin baitul izzah. Tuh, baitul izzah. Tambahin baitul syi'ri. Bait syair. Demikian hubungannya dengan kata sayyar. Apalagi dengan bahasa-bahasa modern. Kalau dalam disiplin ilmu nahu, al-qawaid, jamak dari qaidah, artinya aksioma. Tapi dalam dunia modern, dunia militer, al-qawaid artinya pangkalan. Tuh, kan ada kesamaan tetap. Al-qawaid, al-askariyah. Pangkalan militer artinya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan budaya banyak sekali contohnya. Iya, tapi sementara ini dulu ya. Jangan sampai Pak Yahya besok nggak datang. Makasih banyak ya. Saya baru dulu. Oke. Ya, makasih. Sama-sama, silakan Pak Jamal. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena waktu sudah jam 9 lebih 18 menit. Sebenarnya waktu kita tuh berakhir jam 9. Tapi karena banyak pertanyaan, alhamdulillah ya molor sedikit nggak apa-apa ya. Baik, gitu. Itu Pak Edi apa balik lagi? Kenapa Pak Edi? Pak Edi balik lagi, dia nggak jadi ke bank. Oh begitu. Baik. Kita tutup, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak Jamal. Syukur Ustaz. Terima kasih semuanya. Pak Jamal. Ya.